Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai, nama saya Michelle Felicia dengan NIM 072111733070. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengulas kembali tentang artikel opini yang telah saya unggah di Kompasiana yang mengangkat topik mitos dan dongeng. Kajian tersebut saya analisis dengan teori fungsionalisme milik Bronislaw Malinowski. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu teori antropologi 1 di Universitas Airlangga, kepada Bapak Adi dan Ibu Rutin. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kemudian, saya juga mengucapkan selamat Hari Dongeng Nasional kepada mereka yang mencintai dongeng dan seluruh masyarakat Indonesia. Topik yang akan saya bahas adalah mitos dan dongeng. Kemudian judul yang akan saya bawa adalah revitalisasi nilai-nilai mitos dalam transformasi dongeng di era globalisasi. Latar belakang pemilihan judul tersebut adalah dikarenakan saya ingin mengulas tentang nilai-nilai mitos yang sedikit banyak telah luntur dan dianggap remeh oleh beberapa masyarakat. Kemudian saya juga ingin membahas dongeng yang termasuk dalam folklore, yang kemudian di dalamnya pasti terdapat mitos-mitos yang sangat berkembang. Jadi maksudnya adalah sebagaimanapun bentuk dongeng, entah dalam digital di era globalisasi saat ini maupun tidak dalam bentuk digital yaitu buku, mereka tetap memiliki nilai-nilai mitos yang sangat berharga. Saya memiliki dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana nilai-nilai mitos dapat berkembang di dalam transformasi dongeng, terutama pada era digitalisasi saat ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mempertahankan eksistensi mitos yang ada dalam era globalisasi saat ini. Yang pertama, kita akan mengkaji soal nilai-nilai mitos menurut pendukungnya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan sumber kebudayaan yang sangat beragam. Indonesia dapat dikatakan adalah negara yang sangat kaya dengan kebudayaannya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kita semua mengenal kebudayaan, dan setiap daerahnya pasti menciptakan dan memiliki kebudayaannya masing-masing, terutama soal mitos. Mitos menurut pendukungnya terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat yang tidak mempercayainya dan masyarakat yang mempercayainya. Masyarakat tersebut dapat relevan jika kita menggunakan masyarakat pedalaman dan masyarakat perkotaan sebagai contohnya. Pada masyarakat pedalaman, contohnya adalah masyarakat Tengger, mereka melakukan tradisi kasada. Dalam tradisi tersebut terdapat nilai-nilai mitos, yaitu sebagai simbolisasi bentuk rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melimpahkan rezeki yang banyak dan melimpahkan hasil panen mereka, terutama dalam segi ekonomi dan sosial dalam bersosialisasi mereka. Kemudian dalam masyarakat perkotaan, mereka kurang mempercayai soal mitos. Hal tersebut dikarenakan banyaknya arus globalisasi yang masuk ke dalam masyarakat yang membuat masyarakat perlahan mulai tidak mengenali mitos. Mitos-mitos tersebut menurut masyarakat perkotaan merupakan nilai-nilai yang isinya adalah omong kosong belaka karena tidak memiliki unsur yang sesuai dengan logika. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang menggunakan akal logika mereka untuk berpikir. Mereka adalah masyarakat yang hidupnya dengan persaingan, lain dengan masyarakat pedesaan atau pedalaman yang hidupnya saling menyayangi dan saling mengayomi. Kemudian yang kedua, kita akan mengkaji soal dongeng, fungsi dan transformasinya. Seperti yang kita tahu, dongeng merupakan cerita khayalan atau cerita fiksi yang dibuat tidak berdasarkan pencipta, atau yang bisa kita sebut dongeng tidak memiliki pencipta. Dia bersifat anonimitas karena dongeng-dongeng terdapat
dalam 3 bentuk, yaitu dongeng fabel, yaitu dongeng-dongeng yang isi peran-perannya adalah hewan. Kemudian ada dongeng-dongeng yang bersifat kedaerahan atau cerita rakyat, kemudian dongeng-dongeng dalam bentuk yang lain, atau bisa jadi dongeng-dongeng tersebut berasal dari luar negeri. Dalam fungsi-fungsi dongeng termasuk ke dalam folklore. Folklore memiliki ciri khas, yaitu memiliki fungsi. Seperti yang kita tahu, dongeng memiliki fungsi sebagai alat pendidik dan alat penghibur untuk anak-anak. Alat pendidik tersebut kita buat untuk misal anak-anak usia dini, yaitu anak-anak usia bayi sampai 3 tahun, mereka menggunakan dongeng sebagai alat mereka belajar untuk mengenali warna, mengenali bentuk-bentuk kata, dan mengenali beragam bentuk-bentuk pola entah hewan atau manusia. Lalu yang kedua, fungsinya adalah sebagai alat penghibur. Untuk anak-anak usia sekolah dasar sampai dengan usia setelahnya atau sampai saat ini, mungkin di umur-umur yang sekarang, umur saya yaitu umur sekitar 18 tahun, kita masih menyukai tentang dongeng, tentang bagaimana dongeng tersebut dapat menghibur kita dari alur ceritanya sampai dengan bentuk visualisasinya. Maka dari itu, transformasi dongeng di era globalisasi ini sangat-sangat berkembang, terutama bagi mereka yang sangat menyukai dongeng sebagai untuk mereka dalam belajar dan beraktivitas. Dapat kita misalkan bahwasannya dongeng dapat bertransformasi. Jadi, dongeng yang awalnya hanya berupa buku yang hanya berisikan teks-teks saja, atau dongeng yang kita kenal melalui lisan ke lisan, ternyata saat ini telah bertransformasi. Transformasi tersebut dapat digunakan melalui gadget yang berisi aplikasi-aplikasi tentang dongeng. Entah dongeng yang disajikan dalam bentuk film, dongeng yang disajikan dalam bentuk permainan, dan dongeng-dongeng lainnya. Kemudian bagi dongeng yang dibukukan, mereka telah bertransformasi juga. Mereka bertransformasi menjadi dongeng yang dibukukan dengan buku model pop-up. Jadi, bagaimana sih nilai-nilai mitos dapat berkembang melalui transformasi dongeng? Kita semua tahu bahwa dongeng memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti Malin Kundang, yaitu ciri khasnya adalah anak yang durhaka kepada ibu. Kemudian Jaka Tarub dan 7 Bidadari berciri khas 7 bidadari yang mandi dengan selendang yang ketinggalan atau hilang. Kita semua tahu seperti itu model-model dongeng. Nah, dari dongeng-dongeng tersebut tidak akan kehilangan mitos apabila mereka tetap mengulas kembali dongeng-dongeng dalam bentuk yang sama. Dari hal tersebut, anak-anak dapat mempelajari mitos dengan bentuk yang sederhana. Dan seperti yang kita tahu, mitos merupakan cerminan dari manusia. Mitos merupakan bagian dari masyarakat yang berguna untuk tatanan sosial. Jadi, nilai-nilai mitos sebenarnya tidak akan hilang apabila dongeng-dongeng tetap menjadikan mereka sebagai bagian dari isi dongeng tersebut. Jadi mitos dapat dikatakan dapat beradaptasi dengan dongeng-dongeng yang telah bertransformasi dalam bentuk subjeknya, seperti Malin Kundang yang tidak diubah menjadi Malin Kundang yang lain, maupun tatanan ceritanya yang diubah. Terlihat bahwa mitos tersebut tidak kehilangan eksistensinya. Dengan masyarakat Minangkabau yang memiliki dengan cerita Malin Kundang bagi masyarakat Minangkabau yang memiliki struktur, dan ternyata cerita tersebut memiliki fungsi struktural dan fungsional di baliknya. Kemudian dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa mitos merupakan suatu alat yang dapat mengenalkan kepada anak-anak tentang nilai karakter. Jadi sesuai dengan teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski, bahwasannya semua kebudayaan memiliki fungsi di dalamnya, sampai dimanapun masyarakat tersebut berpindah tempat, kebudayaan tersebut masih dalam benak mereka.
mitos dalam dongeng pasti sangat memiliki fungsi, terutama dalam membentuk karakter moral yang ada dalam diri masyarakat, terutama anak-anak. Di era globalisasi, dongeng yang bertransformasi tidak menjadi alasan bahwa mitos tidak dapat dikenalkan kepada masyarakat. Mitos akan selalu tumbuh dalam benak masyarakat secara sadar maupun tidak sadar. Hal tersebut dapat dilihat ketika mitos memiliki fungsi sebagai alat pendidik, sementara dongeng adalah sebagai perantara bagaimana mitos dikenalkan kepada masyarakat. Pada akhirnya, semua kebudayaan akan memiliki eksistensi yang sama, terutama mitos dalam dongeng yang berkembang. Jadi kesimpulannya adalah tiada kata yang pantas untuk meremehkan mitos dan dongeng. Bahwasannya setiap kebudayaan adalah makna tersendiri dan harta berharga bagi masyarakatnya. Kita semua tahu bahwa tidak ada kebudayaan yang buruk. Kita semua adalah satu kesatuan yang akan terus membangun Indonesia untuk menjadi negara yang berkembang dan negara yang maju dengan kebudayaannya. Saya Michelle Felicia mengucapkan terima kasih.